Ini saya di Sukabumi. Bayangin ya. Saya itu di Sukabumi, hanya luas wilayah kilometernya adalah 48 kilometer. Total skincare ada 28 loh. Gila kan? Luar biasa. Begitu ketatnya, segitu luar biasanya apa namanya market skincare. Nah, sekarang kita Blue Ocean. Nah, sekarang yang menarik adalah, oke, sampai sebelum ini kita tanya jawab dulu yuk. Sampai sini kira-kira teman-teman ada pertanyaan, kita buka sesi. Sebelum nanti sesi saya bahas tentang kenapa juga sih kita harus masuk kepada niche skincare. Oke. Mau tanya dong, silakan. Silahkan. Silakan, Kak Yunita. Iya, jadi sebelumnya saya kan lihat statusnya Mas Abdillah kan. Nah, terusnya kan dia ada formen gitu ya. Nah, saya tertarik tuh, kenapa kok ambil pasarnya laki-laki. Laki-laki kan sebenarnya beliau, kalau yang saya tahu nih, laki-laki itu kan kalau mau memutuskan sesuatu tuh agak lama, tapi dia tuh cenderung boros ya sebenarnya dibandingkan perempuan. Nah, kenapa tuh alasannya membidik segmen pasarnya laki-laki? Kayak ini kita langsung dapat hadiah, dikirim langsung satu paket formen ya buat suaminya. Oke? Masya Allah, beneran nih, dokter. Wah. Karena Teh Yunita ini bisa membaca pikiran saya ini ya. Amin, amin. Jawabannya nanti saya akan jelaskan kenapa nih skincare. Baik, siap dokter. Siap penyimak. Ya, good. Langsung dapat satu paket dari formen, nanti langsung kasih buat suaminya ya, kayak Yunita ya. Wah, selamat Kak Yunita. Yunita tuh di mana? Lokasinya? Bogor ya, Kak Yunita ya? Kalau nggak salah, Bogor. Saya di Bogor, dokter. Oke, saya tanggal 7 saya praktek di Jasmine. Nanti kalau mau ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi boleh. Oh iya, alhamdulillah. Dekat saya di Bukit Cimanggu City. Oh iya, saya di Jasmine itu. Di ini Bogor CP. Di situ ya. Kita ngobrol-ngobrol. Nanti saya akan bahas jelas tentang formen. Oke, yang lain. Kita bahas dulu tentang skincare. Jadi, teman-teman masih ragu atau tidak untuk masuk di dunia skincare? Jadi, dari awal sampai sekarang, itu adalah saya ngebahas tentang teman-teman itu jangan pernah ragu untuk hal ini di skincare. Bahwa marketnya tuh besar sekali. Bisnis potensi masa depan pun besar sekali. Nah, pertanyaan berikutnya tadi menarik. Oke, tapi kan sekarang udah red ocean, di mana-mana gampang banget loh. Nah, karena itu yang bakal saya bahas adalah kenapa kita harus masuk ke niche skincare. Dan lebih spesifiknya adalah kenapa harus cowok. Ketika kita mengetik tentang wajah glowing, banyak banget, pakai banget skincare glowing. Itu hampir tiap bulan selalu ada brand baru. Ada banyak sekali. Oke. Ternyata di Think with Google tahun 2019, ternyata ada 30% meningkat tentang beauty dan personal care. Dan hal yang menarik ternyata adalah in non-metros, the online personal care shopper is actively purchasing more than the offline shopper. Ternyata apalagi pada saat masa pandemi kemarin, itu meningkatkan masa peningkatan jualan online. Oke, siap Dokter Aryani ya. Oke, apa cirinya? Sederhana, kita itu lebih sering ngegojek waktu masa pandemi daripada masak, bener gak? Itu ciri khasnya simpel aja, ya kan? Sama halnya dengan skincare. Live Shopee Live berapa banyak ya? Berapa lama? Aku kan juga liatin mertua saya Shopee Live, ya kan? Istri Shopee Live terus, ya kan? Luar biasa meningkat. Kayak begitu ya. Dan meningkatnya adalah pasar pria mulai meningkat. Sumbernya adalah Think with Google 2018. Oke. Nah, ternyata ini tahun 2018, ini baru 2018. Saya belum dapat Google Insight tahun 2021. Saya cari, ternyata men's personal care brands itu meningkat 2,7 kali dan model rambut pria meningkat 1,6 kali dan perawatan wajah pria itu meningkat 2 kali. Dan beberapa brand itu masuk kepada men's makeup trend. Dan ternyata pasar skincare for men dan glowing ini adalah mulai meningkat pada pria. Saat ngetik skincare yang cowok itu nggak begitu banyak, paling sekarang bisa dihitung namanya K-Half, kemudian apa Elvicto, Alparol dan lain-lain. Tapi belum ada yang benar-benar banget, karena pemain lokalnya masih belum banyak di sana. Boris Man, Go for Men.
ya kan. Dan kalau misalnya lihat produknya pun nggak sewah kayak yang wanita. Nah, dan pengalaman di klinik saya itu meningkat dari angka 5%, sekarang naik ke angka 11% customer pria itu meningkat. Ya, ini analisa mengapa market cowok itu diambil. Oke. Sekarang ketika kita melihat ini dalam pola Mark Plus ya kita 4C dalam melihat psikologi behavior cowok itu lebih peduli penampilan sekarang. Ya kan? Perubahan persepsi dan arus informasi sekarang cowok pakai skincare itu biasa. Kalau dulu malu banget, sumput-sumputan. Kalau sekarang udah enggak. Kemudian sekarang perubahan kultur. Cowok itu sekarang pokoknya harus rapi, wangi, bersih. Kalau bisa plus ganteng dan tajir dan soleh. Iya. Oke. Ya. Kemudian secara company ya, kalau saya di sini Dr. Mas Skincare, kemudian kompetitornya, customernya, marketnya terus meningkat, kemudian tipenya mudah, simple, dan paling enak pada cowok. Sekali kena hatinya, kebuka terus dompetnya, nggak kayak cewek. Ya kan? Kalau kita yang cewek, itu rata-rata udah cocok aja nih di klinik ya, itu masih cari. Masih cari produk skincare yang lain karena temennya. Kalau laki-laki enggak. Cenderung stay kalau ketika dia cocok di satu. Dan kompetitornya belum banyak pasar seperti Glowy. Kemudian kompetitor juga masih belum ada kok produk yang benar-benar revolusioner banget buat cowok. Itulah kenapa memilih cowok kayak begitu. Nah, kemudian berikut yang terakhir adalah bagaimana kita memulai. Pilihannya ada 3. Teman-teman yang mau reseller afiliasi, tenang. Itu yang kalau misalkan teman-teman masih belum punya budget atau apa, nggak apa-apa. Masuk dari reseller afiliasi. Atau mau mulai masuk brand owner. Banyak orang berpikir ketika masuk ke brand owner, itu masalahnya sales doang. Enggak, itu level TK atau level PAUD-nya. Ada production, ada manajemen, ada HRD, belum tentang finansial. Ya kan? Dan teman-teman itu perhatiin, contoh sederhana untuk finansial aja. Ketika ada PO masuk, ya, ada PO masuk nih ya. Ada banyak orang ketika berpikir bahwa itu adalah uangnya. Padahal seharusnya dicatat, contoh PO-nya 1.000, kejual 100. Seharusnya dalam finansial, itu yang ditulis kepada laporan laba rugi hanya 100 yang terjual saja. 900 masuknya piutang. Emang implikasinya berat ya? Implikasinya berat banget. Pada saat kita mencatat di laporan laba rugi kita berpikir 1.000 itu adalah total uang yang kita miliki. Yang terjadi adalah apa? Kita akan menghamburkan untuk reward, untuk potong diskon, potong san. Itulah kenapa banyak yang terjadi skincare nggak bertahan 2 tahun, 4-5 tahun. Karena untuk brand owner nggak bisa kita hanya berpikir tentang sales saja. Berikutnya adalah ada beberapa yang dia mau buat pabrik, namanya menjadi produksi di situ. Nah, sekali lagi, hidup adalah pilihan. Teman-teman memilih yang mana? Mau yang reseller, afiliasi, ya kan? Kita punya wadahnya, ya, yang teman-teman nanti bisa masuk, bisa ngambil karena resikonya kecil, atau teman-teman mau brand owner, kita pun juga ada wadahnya, teman-teman kita bisa bantu, teman-teman mulai ngebangun skincare, ngebangun brand dan lain-lain, atau mau produksi, jujur kalau pabrik saya nggak di situ. Ya, ada teman saya yang jago di pabrik. Seperti itu. Ini adalah pilihan pada saat kita mau masuk di bisnis skincare. Seperti itu. Ya. Dan sekali lagi, hidup adalah pilihan. Semua adalah tentang apa yang kita pilih saat ini. Yang paling penting adalah, dan ketika teman-teman tidak membuat pilihan pun, itu adalah pilihan. Kenapa Anda tidak memilih sebuah pilihan? Oke, gitu. Terima kasih. Oke, untuk materi singkat, pas 30 menitan. Thank you. Keren dok, keren. Oke. Selamat datang Mas. Ada Mas Andri tadi ya. Ada Kak Adi juga. Silakan yang mau bertanya boleh langsung lewat kolom chat atau langsung unmute juga boleh. Langsung kan Yunita. Iya, setuju banget dokter. Stay pada facial wash tertentu itu aja. Benar-benar dicari terus facial wash tertentu sampai dapat. Betul, itu namanya laki-laki. Iya, setuju. Luar biasa. Maka kenapa saya kasih ke Kak Yunita? Biar suaminya takut istri, apa? Suruh pakai skincare-nya. Cara termudah adalah paksa mamanya ya. Oke, dicoba ya. Siap. Wah, dari
Ada Kak Edi juga, silakan yang mau tanya. Sama-sama.